Wanita ini dijahit mulut dan dikuburkan. 7 tahun kemudian putranya menyelamatkan seorang dewa. Dia ingin bertemu ibunya. Dewa ini ingin membalas budi anak laki-laki itu. Jadi bantu dia memecahkan mantra di kuburan ibunya. Jiwa ibunya dibebaskan. Sang ibu telah terkunci di sini selama 7 tahun. Sehingga hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia memukul dewa itu hingga terluka. Karena dia ingin membalas dendam, dia berkeliaran di jalanan. Karena mata tidak dapat melihat, mulut tidak dapat berbicara. Dia menakuti penduduk desa. Suaminya juga sedang mencari anaknya, tapi tertangkap olehnya. Saat ini dewa dan putranya juga mengejar ke sini. Dewa tidak berkata apa-apa, hanya ingin segera membawanya kembali. Dan sang suami segera membawa pulang anaknya. Dewa itu tidak bisa melawannya. Sekarang dia mendengar suara suaminya. Lalu dia mengikuti suara itu untuk pulang rumah. Akhirnya aku pulang. Aku di sini untuk menemuimu, Yan King. Dia ke kamar sebelumnya. Awalnya dia ingin mencari suami, tapi malah dia bertemu seorang gadis. Selamatkan nyawa, ada hantu. Dia bertanya-tanya mengapa ada suara wanita. Semua orang di sisi ini juga mendengar jeritannya. Mereka segera pergi ke sini. Adalah Yan King. Dia selalu ingin berbicara, tetapi tidak bisa. Bahkan keluarganya tidak mengenalinya. Suaminya segera melemparkan rosario padanya. Kali ini dia melarikan diri. Dia bersembunyi di bawah pohon besar. Saat ini, putranya Xiao Yin sedang mencari dewa itu. Dia mendengar suara bocah itu sangat akrab. Dan ingat tadi malam ada seorang anak laki-laki yang panggilnya ibu. Jangan sakiti ibuku, Jenderal. Yin Xuan, cepat pergi. Baru kemudian dia menyadari itu adalah anaknya. Dia bergegas terima anaknya. Saat menyentuh kunci kehidupan Xiao Yin, dia bahkan lebih yakin bahwa ini adalah anaknya. Dia dengan cepat menulis di tanah. Aku ibumu, Yin Xuan. Xiao Yin tidak percaya dia adalah ibunya. Karena dia terlihat sangat menakutkan. Saat ini, Di Jiachun juga sedang berpatroli di dekatnya. Xiao Yin menyuruhnya melarikan diri. Dia juga tidak berani berkeliling. Tiba-tiba dia mendengar dering yang akrab. Tahun itu pria itu yang menyakitinya. Dia segera datang untuk menangkapnya. Melihat ini, dia segera berbalik dan lari. Tapi masih ditarik kembali olehnya. Wanita itu bergerak lebih dekat untuk mengkonfirmasi musuhnya. Kaulah manusia atau hantu? Setelah memastikannya, dia langsung mengambil jiwanya. Di Jiachun juga berpatroli di sini. Para jenderal segera datang untuk hentikannya. Dalam sekejap mereka telah mengelilinginya. Kata Di Jiachun buru-buru. San Xiao Sui, Li Jiangsen tidak bersalah. Dia tidak membunuhmu. Jangan bunuhnya. Dia segera berlutut. Tapi dia tidak bisa berbicara. Dia ingin Di Jiachun ambil kembali keadilan untuknya. Li Jiangsen, dia bukan orang yang membunuhmu. Kau menemukan orang yang salah. Dia terus menggelengkan kepalanya, itu dia. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Harus mulai menggerakkan tangan dan kakinya. Xiao Yin melihat mereka menindas ibunya. Jadi berlari untuk membantunya. Bu, kamu harus lari. Di mana Di Jiachun? Karena diganggu, Di Jiachun pergi dari sana. Dia juga menyia-nyiakan banyak kekuatan. Jadi dia harus pergi dulu. Yan King datang untuk memberitahu putranya. Bagaimana dia bisa menjadi ibumu? Li Jiangsen di sebelahnya mendengarnya. Ketakutan dan segera berlari pulang. Dia kemudian melaporkan mimpi itu kepada suaminya. Yan King menemukan bahwa badan putranya semua memar. Ini semua karena ibu tirinya yang menindasnya. Lalu Yan King menggali kuburan istrinya. Tanpa diduga, istrinya diberi jimat. Pendeta Tao itu menggunakan air bersih untuk membantunya hilangkan jimat. Di sini jiwanya bersembunyi.
Setelah jimat dihilangkan, dia bisa berbicara dan melihat. Jadi dia segera ingin membalas dendam. Segera dia pergi ke rumah Li Jiangsen. Tahun itu dialah yang menyakitinya. Dia meremas leher Li Jiangsen. Ketika dia hendak membunuhnya, Di Jiachun datang. Segera selamatkan Li Jiangsen. Sekarang dia bisa bicara. Dia segera pergi untuk membenarkan dirinya dengan Di Jiachun. Katanya setelah pria itu selesai memperkosanya, dia membunuhnya, lalu membuat TKP palsu sebagai kasus bunuh diri. Khawatir wanita itu akan mengatakan yang sebenarnya, si pria menutup mulutnya. Dia dikurung di kuburan selama 7 tahun. Namun Di Jiachun berkata bahwa apa yang dilihatnya belum tentu benar. Apakah ada yang tersembunyi dalam cerita ini? Sudah kubilang, aku tidak melakukannya. Tolong membenarkan padaku, Di Jiachun. Li Jiangsen mengatakan tahun itu dia memperkosanya. Karena pria bertopeng yang menyuruhnya. Dia tidak pernah membunuhnya. Di Jiachun menyuruhnya untuk terus menyelidiki. Mungkin hasilnya akan membuatnya semakin patah hati. Wanita itu mengatakan tidak peduli apa hasilnya, dia harus menyelidiki sampai akhir. Kemudian Di Jiachun harus setuju dengannya. Tetapi jika dia ingin tinggal di dunia manusia, maka dia harus punya segel hitam dari dunia bawah. Dan Xiao Yin terus menangis sepanjang waktu, dia tidak ingin meninggalkan ibunya. Setelah itu, Jenderal Bai tidak punya pilihan lain. Ia harus mengajari Xiao Yin pergi ke dunia bawah untuk mencuri segel hitam. Lalu mengucapkan mantra agar jiwa Xiao Yin keluar dari tubuhnya. Jenderal Bai membawa bocah itu ke dunia bawah. Dia mengubahnya menjadi orang kecil, lalu memasukkannya ke dalam sepatunya. Kemudian Jenderal Bai berjalan angkuh ke dunia bawah, dan ketemu Hakim Fan. Xiao Yin mengambil kesempatan untuk memanjat kaki Hakim Fan. Aku akan segera mendapat suratnya untukmu. Baik. Setelah itu, Hakim Fan kembali ke kuilnya. Xiao Yin dengan cepat berjalan menjauh dari kakinya. Tidak lama kemudian Xiao Yin muncul di atas meja. Ketika dia hendak ambil segel hitam, si ibu tiri datang ke kamar Xiao Yin. Menariknya duduk kembali. 3 jiwa Xiao Yin di dunia bawah juga mulai pergi. Tanpa diduga, dia ditangkap oleh Bodhisattva. Selamatkan aku. Lepaskanku, selamatkanku. Kok jadi begitu?